Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat ya. Untuk yang masih sakit, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum obat, istirahat yang banyak. Semoga kalian lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar masih di subtema 2. Cuman hari ini Bu Guru mau mengajar muatan IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi Bu Guru sudah bagikan link absen ya, jangan lupa diisi. Yang belum mengirimkan foto sholat dan juga rekaman murotal, segera kirim ke Bu Guru. Alhamdulillah yang sudah kirim, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik anak-anak, seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, hari ini kita akan belajar muatan IPS. Pada subtema 1 kemarin, kita sudah mempelajari tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, di subtema 2 ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang yang pertama, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara dan kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Jadi setiap daerah atau setiap negara yang ada di Asia Tenggara itu kan memiliki pengaruh atau memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Sehingga karena kondisi geografisnya itu berbeda-beda, sehingga pertumbuhan ekonomi dan juga kegiatan ekonomi yang ada di masing-masing negara pun juga berbeda-beda. Untuk lebih dalamnya, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kegiatan ekonomi di suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Misalnya, ini yang seperti ada di gambar. Kondisi geografis yang ada di gambar ini adalah pegunungan. Nah, sehingga kegiatan ekonomi yang ada di sana itu adalah kegiatan ekonomi apa anak-anak? Pertanian, betul sekali. Karena daerahnya adalah pegunungan, sehingga kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan adalah kegiatan pertanian. Tidak mungkin dong daerahnya pegunungan baru kalian mau baru kegiatan ekonominya adalah kegiatan perikanan ataupun nelayan, kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Terus masyarakat juga biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar, seperti yang tadi yang Bu Guru sudah jelaskan. Nah, oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya yang tadi Bu Guru sudah contohkan, jika daerahnya itu berupa pegunungan, maka kegiatan ekonominya yang bisa ada di sana itu perkebunan, pertanian. Nah, jika keadaan wilayahnya atau kondisi alamnya itu berupa dataran rendah atau berupa lautan atau berupa perindustrian di perkotaan, nah itu tentu saja kegiatan perekonomiannya juga berbeda. Seperti misalnya yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu banyak pertanian? Karena memang lahan pertanian ataupun dataran tinggi ataupun pegunungan di Indonesia itu ada banyak. Nah, terus berbeda lagi dengan di Brunei Darussalam. Ternyata di Brunei Darussalam itu di sana lebih banyak perindustrian itu kalau di Brunei Darussalam. Nah, ini adalah contoh gambar di negara Thailand. Nah, kalau kalian melihat gambar yang Bu Guru tampilkan ini, kira-kira perekonomian apa ya yang ada di Thailand ini? Kalau lihat dari sini, ini kan berarti kondisi geografis Thailand itu berupa gunungan, dataran tinggi kan. Nah, jadi kegiatan perekonomian yang terjadi di Thailand sesuai dengan gambar ini adalah pertanian, perkebunan. Kalian juga bisa membaca lebih dalam atau bisa memahami lebih banyak lagi, ada di buku Bupena halaman 30. Di situ ada tabel kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, mulai dari Indonesia sampai Vietnam. Nah,
kalau ini tadi Bu Guru sudah contohkan di Thailand. Misalnya lagi di mana ya? Misalnya lagi di Malaysia. Nah, karena Malaysia itu hutannya luas, terus di sana juga ada pertambangan, ada daerah pertambangan, di sana juga ada perkebunan, sehingga ya mata pencaharian atau kegiatan ekonomi yang ada di sana itu ya berupa pertambangan, berupa perkebunan, itu adalah kegiatan ekonominya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Tadi Bu Guru sudah singgung beberapa negara dan juga kegiatan ekonominya. Jadi, seperti yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, bahwasanya kegiatan ekonomi di suatu negara itu dipengaruhi atau sangat berpengaruh dari kondisi geografisnya. Ini misalnya, tidak usah jauh-jauh. Ini kelapa sawit ini banyak sekali di daerah kita kan, di lingkungan kita. Seperti kalau kalian lewat mau ke kota itu kan kalian bisa melihat kelapa sawit di mana-mana. Nah, itu adalah kondisi geografis yang ada di daerah kita. Kondisi geografis yang ada itu berupa perkebunan kelapa sawit, berupa perkebunan apalagi namanya perkebunan-perkebunan yang ada di dekat-dekat kita. Nah, sehingga kegiatan ekonomi yang ada juga adalah berupa pertanian, kebunan, seperti itu. Nah, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai keadaan geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian. Nah, karena tadi yang seperti Bu Guru sudah sampaikan, karena kondisi atau geografis Indonesia itu yang kebanyakan adalah pegunungan, sehingga kegiatan ekonomi yang terbanyaknya ya pertanian. Ada pertaniannya bermacam-macam, ada pertanian padi, ada kelapa sawit, ada tebu, ada kopi, ada teh, ada karet, dan ada tembakau sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, baik, sampai sini. Terus, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki potensi ekonomi yang beragam. Nah, keberagaman tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Misalnya lagi, kegiatan ekonomi yang ada di Brunei Darussalam itu kan kaya akan barang tambang. Salah satunya yang ada di Brunei Darussalam itu adalah minyak bumi. Nah, sebagian penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi karena di sana itu kondisi geografisnya adalah banyak pertambangan minyak bumi, sehingga kegiatan ekonomi atau mata pencaharian penduduk di sana adalah sebagai penambang minyak bumi. Nah, minyak bumi dan gas alam itu merupakan sumber pendapatan terbesar di mana di Brunei Darussalam itu adalah menjadi komoditas terbesarnya atau penghasilan terbesarnya di sana. Nah, sama seperti halnya di Indonesia. Kalau Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah, kaya akan hasil pertanian. Nah, sehingga komoditas terbesarnya Indonesia adalah hasil pertanian. Beda lagi di Singapura. Ternyata perekonomian di Singapura itu lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, di bidang perindustrian, di bidang perhubungan, dan juga perbankan. Nah, beda lagi dengan Thailand. Kalau di Thailand itu Thailand itu berada di bidang pertanian. Nah, Thailand kan juga dijuluki sebagai lumbung padinya Asia Tenggara. Nah, kenapa dijuluki seperti itu? Karena yaitu kenapa dijuluki lumbung padinya dunia? Karena padi merupakan komoditas utama di Thailand. Jadi penghasilan padi di sana itu sangat banyak, sangat besar. Selain itu ada juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, beda lagi dengan Filipina. Kalau di Filipina, warga Filipina itu bekerja di bidang pertambangan dan juga perdagangan. Nah, beda lagi dengan Kamboja. Kalau di Kamboja mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau
ton lesap. Padi dan karet itu merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Itu kalau di Kamboja. Sama seperti beberapa negara di Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di Vietnam dan Myanmar. Padi juga merupakan hasil pertanian utama di kedua negara tersebut. Tapi, Bu Guru, kenapa kayaknya kebanyakan negara-negara Asia Tenggara ini banyaknya penghasil padi? Kenapa kok yang menjadi lumbung padi dunia kok bukan Vietnam, bukan Myanmar, tapi kok Thailand? Iya, betul anak-anak. Kenapa kok yang menjadi lumbung padi dunia adalah Thailand? Karena penghasilan atau hasil padi di Thailand itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara maupun negara-negara di dunia. Sehingga Thailand itu disebut sebagai lumbung padi dunia. Itu yang tadi Bu Guru sudah sebutkan, ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Kamboja, ada di Vietnam, ada di Myanmar. Nah, ini seperti yang tadi Bu Guru sudah sampaikan ini di Brunei Darussalam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di sana, sehingga di sana adanya ya perindustrian, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Sehingga orang-orangnya di sana ya banyak yang bekerja sebagai penambang. Ini adalah Singapura, ini contoh atau gambaran di Singapura. Negaranya kecil tapi padat. Nah, lalu bagaimana kegiatan perekonomian di negara-negara berikut? Kamu tahu nggak ini bendera mana ini? Sama ini nih. Ini bendera mana? Yang ini, yang pertama ini bendera Laos, dan yang kedua adalah bendera Vietnam. Kalau Vietnam tadi Bu Guru sudah jelaskan ya, sudah singgung sedikit bahwa hasil terbesar di sana adalah padi juga, sehingga di Vietnam itu juga banyak atau kegiatan ekonominya adalah pertanian. Selain pertanian, di Vietnam juga ada perkebunan dan juga ada penambangan tentunya. Kalau di Laos itu hasil utamanya juga adalah pertanian. Di sana juga terdapat banyak hutan dan sungai, sehingga ada hasil buminya di sana, hasil dari perkebunan di sana itu berupa kayu jati. Di sana juga daerahnya perbukitan, sehingga di sana ada juga kegiatan penambangan seperti tambang gipsum, tambang timah, tambang batu bara, tambang seng, dan biji besi. Begini anak-anak, ketika di suatu wilayah atau di suatu negara itu keadaan geografisnya adalah pegunungan, sehingga kegiatan ekonominya itu bisa pertanian, perkebunan itu. Nah, ketika di suatu wilayah atau suatu daerah itu keadaan geografisnya itu berupa dataran rendah di lautan, begitu dekat lautan, sehingga di sana kegiatan ekonomi yang bisa ada di sana, kalau di lautan, di dekat laut pantai itu bisa yang pertama pariwisata karena pantai kan, terus nelayan itu bisa di sana. Kalau daerahnya adalah perkotaan, perindustrian seperti Singapura tadi, jadi mata pencarian yang ada di sana itu bisa yang pertama perbankan, karyawan-karyawan pabrik itu. Misalnya lagi, jika di Indonesia nih, di Indonesia itu wilayahnya kan beragam. Nah, di sana di Indonesia itu bisa ada pertanian, ada perkebunan, ada nelayan juga ada. Nah, misal jika di suatu daerah Indonesia, di salah satu Indonesia itu jenis pekerjaannya atau bidangnya, misalnya di daerah pantai ya. Kalau daerah pantai itu berarti mata pencarian yang bisa dicari atau kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, yang pertama nelayan, yang kedua pariwisata. Kalau misalnya lagi di mana ya? Misalnya lagi di daerah wisata berupa candi begitu ya. Nah, seperti misalnya Bu Guru contohkan nih,
Dalam bidang pariwisata, jenis pekerjaan yang dilakukan di sekitar Candi Borobudur adalah, nah kalau jenis pekerjaan di sekitar daerah wisata itu yang pertama bisa melakukan perdagangan atau pedagang, karena pasti kan ramai banyak pengunjung sehingga kita bisa berdagang, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa menjadi tour guide atau tour guide itu ya, pemandu wisata, itu juga bisa, itu juga jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di tempat-tempat wisata itu contohnya. Ini tadi Bu Guru sudah jelaskan dari Laos dan Vietnam. Nah, kalau ini negara mana? Ini negara mana? Ini Kamboja dan ini Myanmar. Baik anak-anak, mungkin penjelasan Bu Guru sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa ulang-ulang video Bu Guru, atau mungkin ada yang kalian mau tanyakan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, bisa menghubungi Bu Guru langsung. Kalian bisa baca-baca di buku Bu Pena halaman 30 dan juga di buku Bu Pena halaman 42 sampai 43 untuk mendalami materinya. Nah, latihan soal yang Bu Guru mau tugaskan hari ini tidak terlalu banyak. Kalian bisa mengerjakan atau kalian kerjakan Ayo Berlatih di buku Bu Pena halaman 43 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu di situ pertanyaannya sudah jelas. Kalian tuliskan di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, foto dan kirim ke Ibu Guru. Ibu Guru tunggu tugasnya ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ingat, kerjakan sendiri. Pahami materi yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Ayah, Bunda boleh mendampingi, tapi lebih baik kalian mengerjakan sendiri tugasnya. Supaya apa? Supaya kalian terbiasa dalam mengerjakan tugas dan kalian lebih mandiri. Dan jika ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa lebih paham dengan membaca, dengan mengulang-ulang menonton videonya Bu Guru, atau dengan mencari di referensi lain, bisa di Google, bisa dimanapun, itu kalian akan lebih dapat banyak wawasan atau dapat banyak pengetahuan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat. Doa kita bersama ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian sehat, Ibu Guru sehat, Ayah Bunda juga di rumah sehat. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.